Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang seringkali terlihat di halaman sekitar rumah kita. Seiring dengan perkembangan zaman, serangga cantik dan menawan ini belakangan sulit untuk dijumpai, terutama di kawasan perkotaan dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang pesat, sehingga tidak ramah bagi kehidupan kupu-kupu ya teman. Begitu juga di pedesaan, lahan-lahan banyak yang telah beralih fungsi menjadi perumahan, perkebunan, dan pembangunan pabrik industri, membuat kupu-kupu semakin terpinggirkan. Lantas, di tempat dan di kondisi bagaimanakah kupu-kupu mudah dijumpai? Adakah teman-teman yang bisa bantu untuk jawab? Tolong bantu dengan cara menuliskan di kolom komentar ya. Pengamatan kupu-kupu dilakukan oleh sebagian orang karena berbagai keperluan, mulai dari iseng-iseng yang kemudian menjadi hobi, seperti fotografer kupu-kupu, atau sekedar menikmati keindahan warna-warni sayap kupu-kupu, sampai pada orang yang memang bekerja atau mendedikasikan hidupnya untuk meneliti kupu-kupu. Nah, tentunya untuk mendukung pekerjaan tersebut dibutuhkan cara bagaimana dapat mengamati kupu-kupu dengan sangat mudah. Berikut ini akan diberikan trik mengenai cara mudah mengamati kupu-kupu berdasarkan versi Ninja Desari Channel ya tentunya. Ayo teman-teman langsung saja. Untuk mengamati kupu-kupu dengan mudah, sebagai pengamat harus memperhatikan lokasi, waktu, dan kondisi yang tepat, sehingga memiliki peluang yang besar untuk berjumpa dengan kupu-kupu. Cara yang pertama, amatilah kupu-kupu pada siang hari. Hal ini sederhana sekali, karena kupu-kupu merupakan hewan diurnal atau aktif di siang hari. Jadi, jangan sampai teman-teman mengamati kupu-kupu pada malam hari ya, karena akan sia-sia. Kupu-kupu mulai beraktivitas normal setelah matahari terbit. Sinar matahari membantu kupu-kupu untuk menghangatkan suhu tubuhnya, agar dapat memulai aktivitasnya termasuk kemampuan terbangnya. Kupu-kupu akan hinggap pada dedaunan pohon atau semak-semak untuk mengeringkan sayap dan menghangatkan suhu tubuhnya. Pada kondisi ini, kupu-kupu relatif diam dan kurang atraktif sehingga sangat mudah untuk difoto. Jika beruntung, maka dapat menyaksikan pula peristiwa kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Karena umumnya kupu-kupu akan keluar dari kepompong di pagi hari. Seperti pada video ini ya teman. Oh iya, umumnya kupu-kupu aktif mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Namun, pada beberapa jenis kupu-kupu tertentu, ada yang aktif mulai senja hari. Jadi, untuk mengamati jenis kupu-kupu tertentu, perlu dilakukan survei terlebih dahulu ya teman, mengenai jam aktif kupu-kupu yang akan diamati. Lalu, kupu-kupu pada waktu malam hari pergi kemana ya? Teman-teman ada yang tahu perginya kemana? Ketika sore hari, kupu-kupu umumnya sudah mengalami penurunan aktivitas jam terbangnya dan akan hinggap pada semak atau pepohonan untuk beristirahat dengan berbagai cara. Ada yang hinggap dan menempel di bawah ataupun di atas permukaan daun, dan ada pula yang hinggap di ranting. Proses istirahat kupu-kupu di malam hari diduga karena mata kupu-kupu tidak didesain untuk melakukan aktivitas di malam hari. Karena jarak pandangnya terbatas dan rawan untuk ditangkap oleh predator. Suhu pada malam hari juga lebih dingin dibandingkan dengan suhu tubuhnya, yang akan menurunkan kemampuan terbangnya. Sehingga istirahat merupakan pilihan yang paling baik bagi kupu-kupu. Cara yang kedua, amatilah kupu-kupu pada keadaan cerah, dan jangan mengamati kupu-kupu pada kondisi hujan. Hal ini karena pada kondisi hujan, umumnya kupu-kupu akan berteduh di celah-celah daun maupun pada batang tumbuhan,
sehingga kupu-kupu akan sulit untuk dijumpai. Cara yang ketiga, amatilah kupu-kupu pada tempat yang bersih. Hal ini karena pada tempat yang kotor akan mengundang serangga lain atau bahkan predator kupu-kupu, sehingga kupu-kupu enggan untuk datang. Pada habitat yang tercemar dan banyak polusi udara seperti asap, kupu-kupu juga kemungkinan kecil dapat ditemui. Hal ini karena pada tempat tersebut bukan habitat yang ideal atau cocok bagi kupu-kupu untuk berkembang biak dengan baik. Sehingga dalam hal ini kupu-kupu dapat digunakan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan. Cara yang keempat, amatilah kupu-kupu pada daerah yang memiliki banyak tumbuhan atau vegetasi berbunga. Hal ini dikarenakan kupu-kupu memiliki ketergantungan terhadap tumbuhan atau vegetasi yang berbunga, baik sebagai tempat mencari makanan berupa nektar bunga atau sebagai tempat meletakkan telurnya. Jadi, teman-teman dapat mengamati kupu-kupu dengan mudah dengan cara berdiam diri di dekat tumbuhan berbunga ya. Cara yang lebih spesifik lagi bisa dilakukan dengan melakukan survei tumbuhan inang dan tumbuhan nektarnya, sesuai dengan kupu-kupu yang akan diamati. Karena setiap jenis kupu-kupu memiliki tumbuhan inang dan tumbuhan nektar yang berbeda pula. Cara yang kelima, amatilah kupu-kupu pada sepanjang aliran sungai. Hal ini karena air merupakan sumber mineral utama bagi kupu-kupu, sehingga kupu-kupu seringkali hadir di sepanjang aliran sungai. Hal ini terutama berlaku bagi kupu-kupu jantan, yang seringkali terlihat di endapan lumpur pinggir sungai dengan melakukan aktivitas mengasin yang berguna dalam melakukan proses reproduksi. Cara yang keenam, amatilah kupu-kupu pada tempat yang memiliki suhu lingkungan yang relatif hangat, dan jangan mengamati kupu-kupu pada tempat yang kondisi suhu lingkungannya dingin, seperti puncak gunung dan tempat-tempat dengan ketinggian ekstrim. Kupu-kupu memerlukan kondisi habitat yang sesuai, seperti suhu lingkungan yang hangat, untuk dapat berkembang biak dengan baik, sekaligus mengeringkan sayapnya. Tempat-tempat yang memiliki ketinggian ekstrim, seperti puncak gunung, memiliki suhu yang dingin dan bukan merupakan habitat yang ideal bagi kupu-kupu untuk hidup. Selain itu, pada ketinggian yang ekstrim, tumbuhan yang dapat hidup cukup terbatas, sehingga sumber makanan kupu-kupu juga terbatas. Jadi, sudah pada tahu kan teman-teman bagaimana cara mengamati kupu-kupu dengan sangat mudah? Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Tolong subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Pada video selanjutnya akan ada penayangan video terakhir mengenai kupu-kupu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.